Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast, di mana kita ngomongin para perantau di Australia itu ngapain aja sih. Kali ini kita kedatangan John Chong Holloway, seorang musisi dan mantan ekonom yang perjalanannya membawa dia dari dunia korporat Jakarta sampai menjadi salah satu penggerak gamelan dan nanda di Melbourne. John pertama kali pindah ke Indonesia saat masih kecil dan banyak pindah-pindah antara Jakarta dan Melbourne selama itu. Tapi lama-kelamaan dia semakin tertarik sama dunia musik, khususnya gamelan, dan menyadari bahwa sebenarnya ada hubungan yang erat antara dunia perekonomian, komunitas, dan seni. Di episode kali ini kita ngobrol tentang gimana dia bisa beralih ke dunia musik tradisional Indonesia, tantangan gamelan di Australia, dan gimana justru pertukaran budaya kayak gini malah bisa mempererat hubungan Australia dan Indonesia. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita persilakan John. Jadi ini kita ngomongnya menarik sih, karena lu juga lumayan fasih dengan bahasa Indonesia, ya maupun Inggris ya, jelas gitu. Jadi mungkin kita hari ini ngomongnya agak campur lah. Tapi mungkin sebelum ke situ, could you tell me a bit more about using one word, how would you describe your connection with Indonesia? Wah, susah ini. Kalau satu kata mungkin yang menyangkut hubungan saya gua sama Indonesia mungkin melintas lah. Melintas. Kenapa melintas? Ya bukan hanya melintas Australia dan Indonesia, tapi juga berbagai jurusan dari ekonomi sampai musik. Jadi ya ketertarikan gua itu selalu kayak untuk melintas waktu gue kerja di ekonom aja, gue kayak tertarik ke proyek-proyek yang kayak harus mencampur mungkin insinyur sama finance sama environmental sama sosial gitu. Jadi selalu tertarik ke proyek-proyek seperti itulah. Dan ya zaman sekarang lebih lihat gimana cara melintas dunia seni sama kebijakan sama masyarakat. Jadi ya itulah mungkin melintas. Ya, nah terus coba ceritain dikit juga dong masa dengan your history with Indonesia. Masa kan tadi kan kita udah ngomongin melintas gitu, dan sebelum kita mulai ngerekam tadi juga ada you've already spoiled it a bit for me as well. Tapi jadi ceritain dulu tuh gimana awalnya bisa ke Indonesia, bisa berhubungan dengan Indonesia, itu sejarahnya kayak gimana sih? Ya, jadi pertama gue pindah ke Indonesia waktu umur 7 tahun sama orang tua tahun 90. Bapak kerja di KPMG konsultan. Jadi umur 10 tahun pulang lagi. Pindah ke Country Victoria, Kilmore. Toh ternyata ada satu sekolah internasional di Kilmore itu. Terus kelas 9, year 9 masuk ke sana. Tahu-tahu ada anak Indonesia. Ya udah, halo, selamat siang. Saya bisa bicara bahasa Indonesia. Jangan saya dong, gue. Oh, gue gitu. Ya, jadi dari situ belajar bahasa gaul Jakarta. Terus sambil kuliah S1 Computer Science sama Indonesia, habis kelar ya nggak gitu tertarik lah kerja di Computer Science, cobalah merantau ke Indonesia. Balik lagi. Jadi pertama kali balik lagi ke Indonesia sejak umur 10 tahun itu? Iya. Dapat kerja di finance, padahal nggak tahu apa-apa tentang finance. Terus dia mulai belajar. Dari sana proyek pertamanya di jalan tol. Jadi disuruh bikin financial model, gue nggak tahu financial model itu apa, tapi ya dan mulai terus ternyata ada teman kerja di Bank Dunia, di World Bank, di tim infrastruktur. Dan gue punya pengalaman beberapa proyek di infrastruktur, dan dia butuh orang yang bisa baca studi-studi kelayakan dalam bahasa Indonesia terus terjemahin ke mereka, soalnya banyak insinyurnya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak ada masalah, ya udah gue turun. Jadi kalau misalnya ada masalah proyek tol 10 tahun yang lalu, karena lu berarti ya? Iya, salah gue. Lost in translation. Ini udah 20 tahun lalu. 20 tahun ya. Terus ditarik ke sana. Jadi gue di Jakarta setelah kuliah hampir 4 tahun. Terus abis itu ikut pasangan ke Timor Leste 2 tahun sana. Terus pulang lagi ke sini. Habis kerja di World Bank, ya kayak temen ekonom banyak, kayaknya bagus nih ekonom. Jadi ambil S2 ekonom.
ke Sydney beberapa tahun, balik lagi ke Indonesia 2017 sampai 2013 sampai 17. Jadi total sih 10 tahun di Jakarta. Jadi wajar lah bahasa Wow. Indonesianya lancar. Ya lumayan. Kalau nggak malu deh gue. Tapi kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang nggak selancar lu deh kayaknya bahasa Indonesia malah. Ya mungkin yang banyak di sini, yang banyak yang mungkin merantau dari umur Bisa. SMA gitu. Iya. Jadi ya Kebalik jadinya. karena gue kan juga kerja di sana 10 tahun, jadi banyak yang Mau nggak mau. ya mau nggak mau kalau di sini ya mungkin gaulnya ya bahasa kalaupun orang bule masuk kantor dia nggak mungkin punya kosakata profesional dalam bahasa Inggris gitu. Itu bedanya first language sama like fluent in a specific kosakata terhadap sebuah karir atau apa gitu. Bener. Belum juga banyak yang belum terlatih ngomong sama mikrofon gitu. Kalau kerekam tiba-tiba deg-degan. Bener. Nah itu karena kita ngomong karir, you know, I think the first thing that stood out to me pas lagi nge-stalk LinkedIn segala gitu kan, lagi googling ini John siapa sih sebenarnya sih. Terus I think what stood out to me was tadinya lu ya, dan lu udah ngomong juga tadi lu sebagai seorang ekonom dan analis juga gitu kan. Walaupun S1-nya bukan di situ di computer science tapi S2-nya situ, dan selama karir lu kerjanya di bidang itu gitu kan. Benar. Sekarang menjadi pertanyaan paling besar, kenapa lu dari sana bisa transisi ke musik gitu, dan berarti sekarang sepenuhnya musik berarti ya? Ya. 100% berarti kan? Ya 100%, tapi kalau pola gue nggak gitu ngebedain sih sebenarnya. Okay. Karya musik daripada karya economics atau kebijakan gitu. Jadi mungkin gue ceritain dulu gimana kok bisa lompat dari satu ke. Yeah. Jadi gue pulang dari Jakarta 2017. Ternyata deket rumah gue ada Gamelan Dananda. Dan emang sebenarnya gue mulai main gitar sama teman-teman Indonesia waktu SMA di Kilmore. Dan belajarnya lagu slang, itu lagu-lagu pertamanya, lagu Oasis yang sama lagu slang Gigi, Riff, band 90s gitulah. Dan sebenarnya itu orang bilang, oh lu main gitar itu alat barat. Iya, tapi gue belajar dalam konteks Indonesia. Kalau teenagers bule, teman-teman gue dia nggak ada yang main gitar. Yang main gitar tuh anak-anak Indonesia. Jadi sebenarnya praktek musik gue dari nol itu sebenarnya Indonesia. Terus yang boleh bisa main apa? Biola? Ya nggak tahu. Kalau di sekolah gue sih nggak ada yang main gitu. Sekolah kecil sih. Yeah. Yang hobi gitu, yang ya udahlah pulang dari but really like a bedroom musician. Ya gue ngeband beberapa band di waktu kuliah, tapi nggak pernah selalu rugi gitu. Kita bayar sewa. Rehearsal studio gitu, terus manggung dapatnya $5, $10. Tapi 2017 pulang dari Jakarta, mulai main gamelan Bali, terus musisi di Gamelan Dananda tuh banyak musisi-musisi profesional dari bidang lain, mungkin jazz atau classical, soalnya musiknya menarik gitu, itu dia cepat dan challenging gitu, jadi gue tiap minggu beberapa jam tuh main ensemble musik yang sangat rumit itu, tahu-tahu jadi lebih jago gitu, main gitar, main bass juga, kayak cross training lah. Dan setelah beberapa tahun ya saya mulai terjun ke dunia musik sini, ya mulai main di beberapa band dan mulai berpengalaman. Lama-lama pas 2020 itu lockdown sini, nggak ada gigs, nggak ada rehearsal, jadi gue mulai ngeliat ada kayak uang grant ini, boleh kayaknya bisa gue ini ngisi, cobalah gue minta grant untuk satu proyek. Yang pertama sih nggak dapat, tapi yang kedua dapat, dan ketiga dan keempat dan kelima. Ternyata kan pola pikir ekonom, gue udah berpengalaman beberapa dekade gimana cara membuat value proposition untuk pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur, ya ternyata berguna ya. Ternyata sangat berguna sekali. Dan ya gue sebagai musisi oke lah, gue bisa main bass, bisa main gitar, bisa main gamelan, tapi kalau di ruangan
sekarang yang profesional biasa gue yang paling kacau yang paling tapi but I'm the best grant writer. Yeah. Jadi dan gue rasa tuh ya kalau dibilang virtuosity-ku bukan di main musiknya tapi dalam menciptakan sebuah proyek yang Lebih ke manajemen bermakna. kali ya. Manajemen tapi bukan hanya orang datang dengan proyek gitu. Enggak, saya bikin proyeknya dari awal gitu. Misalnya kemarin ini kita bikin sebuah kolaborasi sama band jazz Firetail. Jadi gue di-approach sama Zulia Kamalova yang almarhum sayangnya meninggal beberapa bulan lalu dari organisasi The Boat. Dia bilang, kalian udah bagus nih, mau nggak kolaborasi sama band? Cobalah atau sama seseorang, cobalah milihlah satu. Gue pilih si Firetail, soalnya dia band jazz fusion dan bandnya seru gitu loh, kayak engaging, dia punya fans, tapi fansnya nggak banyak-banyak gitu. Mungkin kalau dia main gigs bisa 100 orang, 200 orang. Masih lumayan indie loh ya. Iya, masih indie lah. Tapi mereka juga kayak ada satu anggota namanya Cash Yoganathan, pemain tabla dan perkusi yang luar biasa, tapi trainingnya dia di South Indian percussion gitu, dia nggak pernah, yang lain kayak musisi jazz semua, tapi dia kayak dan dia komponis sama aja kayak anggota-anggota lain walaupun dia nggak punya background jazz gitu. Jadi gue pikir, soalnya musik gamelan Bali itu dia nggak, it's not just pretty sounds gitu. Dia emang punya, ada maknanya, dia ada fungsi sosialnya, fungsi keagamaannya. Jadi dan gue kan bukan orang Bali, orang bule gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan cari dengan kalau kita ciptakan karya baru gitu, gimana ya memastikan bahwa ini culturally safe, ini ya sebuah karya yang bagus gitu. Jadi kita milih mereka, saya cari duitnya, kita pentas beberapa kali. Jadi kalau cari gigsnya itu gue yang cari, nentuin setlistnya. Kemarin kita dapat grant dari pemerintah Victoria untuk ngerekam, jadi kita bahkan bikin piringan hitam juga. Ya jadi itulah karyaku. Kemarin kita pentas di Melbourne Recital Centre, mungkin bisa dibilang venue teratas di ruangan kecilnya, bukan ruangan besarnya. Ruangan besar kapasitas mungkin 2.000 orang, tapi kemarin cuma 130-an, tapi itu standing ovation dan lumayan loh. Iya lumayan lah, dan harga tiketnya juga lumayan. Tapi gue rasa tuh ini penting, soalnya setahu gue nggak pernah ada gamelan di venue teratas di sini gitu. Dan ini aneh banget loh, masa Australia sama Indonesia begitu dekat dan seni gamelan itu ya kenapa itu bagus, dan bukan hanya gue yang mikir gitu. Dari Debussy sampai pernah ada tuh gamelan Jawa dibawa ke Paris Exposition pada tahun 1918 atau sekitar situlah. Debussy sama Ravel melihat itu, wah dia sangat terinspirasi dari itu, menginspirasi musiknya dia. Terus kalau ngelihat minimalism kayak Steve Reich atau Philip Glass, mereka juga sangat terinspirasi gitu. Jadi emang lebih dari 100 tahun orang Barat kayak nyontek dan ngambil ide-ide dari gamelan. Jadi dan ada beberapa seniman Bali atau Jawa, dia tur seperti Penny Chandrarini dari Jawa, atau Dewa Alit, dia tur ke Eropa, ke Amerika gitu. Toh kok nggak pernah kesini gitu. Gue sempat ngeriset, kelihatannya pernah ada gamelan Pelihatan tur ke sini tahun 70-an. Wow, itu berarti udah lama banget lebih dari 50 tahun nggak pernah ada gamelan yang benar-benar high level gitu. Kalau gamelan Dananda kayak community orchestra boleh lah kita pentas di beberapa tempat, tapi kalau pentas di Sydney Opera House atau Hamer Hall gitu, ya jangan gua dong. Ya, bawa yang benar gitu. Jadi itu menjadi kayak sebenarnya ide bibit-bibit untuk mendorong gamelan Dananda tuh datang dari situ. Jadi itu KPI gua mungkin dalam waktu 5 tahun, gue mau sampai ada kayak bener-bener pertunjukan gamelan yang really high level itu
di Hamer Hall atau di Sydney Opera House, dan nggak mungkin gue pentas. Nah, teman itu Dan bisa saja gue nggak terlibat sama sekali di Hmm. proyek tersebut, tapi gue masih akan menganggap itu sebagai sukses gue. Soalnya gue yang kayak Membuka jalan. meningkatkan literasi gamelan Iya. di dunia seni Australia. Nah, cuman itu kira-kira sebenarnya lebih ke, masa isunya lebih ke karena nggak ada yang dari Indo ke sini, atau emang karena demand dari sini nggak ada yang mau? Gue rasa dua-duanya. Dua-duanya. Memang demand itu harus ditingkatkan. Kalau kita bikin, misalnya kalau besok, oke, kita bikin proyek, kita bawa gamelan yang top level ke Sydney Opera House besok, mungkin tiketnya nggak bakalan sold out. Makanya ya gue lihat, nah itu kerjaan gue sehari-hari, memikirkan langkah antara sini dan sana gitu. Dan sekalian dengan mencari gimana cara kita membangun Gamelan dan Danda sebagai sebuah institusi yang berkesinambungan gitu lah. Ya sampai sekarang kita masih kejar-kejar uang sewa aja. Gue kerjanya banyakan ngayah, istilah Balinya. Nah, sekarang tentang Gamelan dan Nanda juga. Maksudnya jadi kan lebih ke, jadi sekarang lu tuh di sana sebenarnya judulnya apa sih? Soalnya kalau misalnya di LinkedIn creative director, tapi maksudnya kayak creative producer. Yeah. Nah, itu cuman jadi sebenarnya itu kan dari on one hand grant writing and all that. Terus satu misal lagi ngeband juga ya sambil main gamelan atau mungkin gitar atau basis untuk yang lain-lain sama misal sama ya Rai Rama juga gitu misalnya contohnya gitu. Nah, tapi maksudnya jadi yang di Gamelan dan Nanda sendiri tuh sebenarnya kerjanya ngapain aja, dan selain itu apa yang membuat lu tertarik ikutan in the first place? Maksudnya tadi lu ngomong kayak ini menarik, and then you've already had a musical background to begin with. Tapi sebenarnya kenapa Gamelan dan Nanda gitu? Gamelan dan Nanda karena dia dekat dengan rumah. Tapi juga gamelan Bali itu ya klop dengan otak gua kayak sebenarnya, dan komunitasnya juga. Jadi yang mendirikan Gamelan dan Nanda tuh Jeremy Dallard. Dia udah ngajar gamelan di Melbourne semenjak tahun 2012 atau 13, dan udah ada organisasinya di Incorporated Association dari tahun 2016. Tapi sebenarnya ilmunya dia tuh di ngajar dan main. Kalau organizing tuh bukanlah ilmunya dia, itu ilmu gua. Arts and the passion. Itu dia. I have passion for that too. Tapi ya ilmunya dia lebih di situ, ilmunya gua di kayak organizationnya. Dan ya kenapa gua tertarik? Ya benang merah antara karir gua di ekonomik sama seni itu sebenarnya gue senangnya kayak menekan tombol gitu. Misalnya gue boleh setir masyarakat ke sini atau ke sana dengan, kalau lu sebagai jurnalis atau ekonom atau guru, kan lu punya beberapa lever apa ya bahasa Indonesianya, atau setir, alat setir gitu. Lever apa ya? Itulah. Dan bisa lu tarik atau bisa lu, dan untuk mengarah dunia atau masyarakat di sekitar ini ke sini atau ke sana gitu. Dan itu yang membuat gue tertarik dengan economics. Ternyata ya gue nggak bisa menjadi presiden atau kalaupun gue mau, presiden Indonesia nggak bisa perdana menteri, kalaupun gue mau tuh butuh upaya naturalisasi dulu. butuh upaya puluhan tahun gitu. Dan bisa saja nggak sampai gitu. Tapi dengan, walaupun orang sekecil apapun, sebenarnya kita bisa merubah masyarakat. Dan jadi itu yang ya karya-karya gue sebagai ekonom atau karya-karya gue sebagai yang paling gue banggakan. Ya ada karya-karya gue yang paling gue banggakan, ada yang economics, ada mungkin lagu, atau mungkin ada yang sebuah pertunjukan, karena gue melihat itu merubah sesuatu tentang dunia kita gitu. Jadi itu yang menjadi benang merah antara praktek gue sebagai ekonom atau praktek gue sebagai seniman, praktek gue sebagai musisi, songwriter, atau praktek gue sebagai creative producer. Ya satu kesamaan. Dan gue juga rasa itu juga sangat terinspirasi oleh
pengalaman gue di Indonesia juga, karena gue ngeliat kesenian di Australia itu sangat professionalized gitu. Orang bilang, oh gue nggak bisa nyanyi, nggak mungkin. Oh gue nggak bisa menari. Nah itu mereka yang bisa menyanyi atau bisa main alat musik, gue nggak mungkin kayak gitu. Padahal kalau di Indonesia orang dikasih gitar, dia bisa lah main satu lagu. Ya bisa genjreng-genjreng. Iya, lu bisa main gitu. Piano gue bisa. Oke, tapi kalau dikasih gitar, ngetes satu lagu bisa. Gue udah pernah berusaha belajar sih, cuman gak bisa jujur. Tapi pasti lo bisa gonjreng main satu lagu. Ya jelek tapi masih bisa dan pernah coba. Kalau orang Australia banyak banget yang nggak pernah coba, dan itu sebuah perbedaan antara kedua negara kita. Nah, jadi kayak apa barrier antara seni dan barrier di otak orang Indonesia terhadap seni itu lebih bisa dilintas lah. Jadi gue rasa tuh, dan itu sebuah kekayaan Indonesia. Dan kalau gue merasa kalau orang Australia bisa melihat bisa belajar dari Indonesia dan melihat sebenarnya dia mampu menjadi seniman. Ada kemarin gue ketemu sama orang, dia kerja di organisasi seni. Sebelumnya dia kerja di organisasi lain gitu, LSM. Tapi dia bilang, oh iya gue dulu tuh suka menulis, tapi nggak mungkin gue jadi seniman sekarang. Like nothing is stopping you. Like coba aja lah. Apa yang kenapa lu tiap hari kerjanya sama seniman gitu? Kenapa nggak lu turun tangan juga gitu? Kenapa lu nggak bisa menganggap diri sendiri sebagai seniman? Dan gue juga mengalami hal yang sama. Gue pas gue undurkan diri dari kerjaan sebelumnya, mau masuk ke seni, gue tiap malam gue bangun jam 2, jam 3 gitu. Aduh, gila nih, apa gue bisa nganggap diri sendiri sebagai seniman? Kan ya sebagai musisi gitu. Karena gue ngelihat teman-teman yang lulusan S1, S2 yang mainnya jazz, mainnya classical yang virtuosi, gue nggak bisa kayak gitu. Masa gue anggap diri sendiri sebagai musisi? Tapi ya lama-lama berusaha dengan berupaya jadi lebih bagus main musik. Tapi itu juga melihat kalaupun mereka bisa main cepet-cepet, kalau main cepet-cepet mulu gitu nggak connect sama orang good juga gitu. Jadi sebenarnya can I write a good song, can I like play in a band in a way that's connects with people, ya bisa aja gitu. Dan gue juga bawa ilmu-ilmu yang lain yang sangat berguna bagi dunia seni ya. I think that's something apalagi orang di sini tuh suka ngomongin gitu, maksud perbedaan antara budaya Aus sama Indo, yang kayak kalau di Indo mentalitasnya tuh ya udah pedein aja gitu, gas gitu. Sedangkan kalau di sini kayak kita ada yang ngomong misalnya in terms of misalnya setting up a business gitu, misalnya di sini sama di Indo. Di Indo bisa kayak ya udah mulai sosmed, IG, terus saya tuh DM orang, terus ya udah jalan aja gitu loh. Yang kayak mau business registration apalagi udah ntar itu belakangan dulu lah. Yang penting mulai aja dulu gitu. Karena kalau misalnya di sini kayak aduh tapi ini harus register dulu. Ini harus cari ini. Ini harus apply ini dulu gitu kan. Jadi kan di satu sisi mungkin emang satu budaya gitu. Tapi di sisi yang lain juga mungkin secara birokrasi juga soalnya kan bisa di sini. Misal kita ngomongin pekerjaan buruh gitu kan. Ngomong tukang mungkin agak kasar lah. Itu misalnya pekerjaan buruh gitu. Misalnya construction worker atau misalnya kayak electrical engineer. Yang kayak di Indo biasanya ya udah di Indo tuh tukang. Lo manggil, datang, set beres dah gitu kan. Di sini kan kayak mereka harus ada spesialisasi ini dulu, sertifikat ini dulu, terus bookingnya minggu-minggu sebelum, bla 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 gitu kan. Dan harganya juga ya reflects that lah ya gitu kan. Jadi misalnya kayaknya emang ada plus minusnya juga lah ya. Itu dia. Gitu. Nah tapi yang mana yang lebih plus, yang mana yang lebih minus itu terserah orangnya. Nah, dan gue nggak ngebohongin orang ya, memang GDP per kapitanya Australia memang 10 kalinya Indonesia punya atau 8 kali Indonesia punya, tapi ya bukan berarti dalam segala hal Indonesia ya kalau ngelihat satu pola, gue sangat tertarik dengan dengan like karya-karya yang sangat jelas dari suatu tempat. Dan karya-karya Australia banyak banget yang sama sekali nggak berbau Australia sama sekali. Misalnya kita dengar misalnya musik. Kalau kita dengar lagu top 100
lagu dari Australia, mungkin 80 atau 90 dari itu kalau kita dengar satu lagu full belum tentu kita tahu itu dari Australia. Bisa aja dari Amerika, dari Inggris, dari Swedia, dari Indonesia orang nyanyi dalam bahasa Inggris. Tapi dan bukan hanya top 100 lah. Kita dengar musik jazz, musik classical, musik apa, kita dengar kita nggak tahu itu, atau musik tradisional apa gitu mungkin. Padahal di Indonesia tuh mungkin ada ratusan jenis musik yang kita dengar 1 detik aja, oh kita tahu oh ini gamelan Jawa, ini gamelan Bali, ini orang tembang nyanyian Batak ini. Jadi dan gue pernah ngeliat tuh ada pas Piala Dunia cewek tahun lalu ada orang South Africa, dia masuk training roomnya gitu, dia nyanyi. Dan ini bukan kayak choir yang touring kemana, ini 15 cewek diambil karena kemampuan olahraganya, bukan karena nyanyinya. Tapi mereka ber-15 gitu bisa nyanyi dalam harmoni yang luar biasa sampai bikin merinding gitu. Kok Australia nggak punya apa-apa kayak gitu? Kalau anak Indonesia mungkin dia belajar, ya kan dia beraneka ragam mungkin. Tapi kalau anak murid Indonesia kemana gitu biasa dia kasih pertunjukan tari saman atau keca atau apa yang bisa mereka pelajari, itu sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa menyatu dalam seni gitu. Australia nggak punya apa-apa seperti itu. Jadi gue pikir ya ini Indonesia jauh lebih kaya daripada Australia dalam hal tersebut. Memang ada tradisi seni di Australia yang sudah berada di sini selama puluhan ribu tahun, tapi dikacangin sama Australia atau malah yaitu seni aborigin. Tapi dan justru seni mereka yang sangat relevan terhadap lokasi dan tanah. Tapi itu jarang, tapi semakin menonjol sih, apalagi kemarin pas Piala ARIA Awards, orang Aborigin menang banyak kategorinya. Jadi bagi saya nggak tahu langkah-langkah yang harus kita ambil sampai kita bisa punya sebuah aset seperti Indonesia atau sebuah aset seperti nyanyian South Africa itu. Tapi mungkin saya pikir ya gamelan kenapa enggak gitu. Kenapa, dan ya jadi saya lihat kenapa gamelan bukan karena saya lihat ini sebuah contoh dari sebuah hal yang undervalued. It's a market failure kalau kosakata ekonom. Ini sesuatu yang bagus, yang dinilai tinggi oleh banyak orang, tapi di sini nggak ada yang tahu. Paling gampang sih gue ambil sesuatu yang sudah bagus dan tunjukkan kepada orang, bagus banget nih. Iya, emang udah gue bilangin. Nah, mungkin paling in that sense mungkin it's more of a repackaging mungkin ya, a repackaging of gamelan untuk komunitas di sini gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan juga sebagai orang bule gitu, maksudnya jadi apa sih yang lo ngeliat yang menjadi apa ya, yang alasan kenapa gamelan harus dibawa ke sini? Misalnya kenapa enggak? Misalnya kayak di misalnya dengan other cultural icons Indo, misalnya kayak Kolintang atau yang misalnya musik-musik tradisional Indonesia banyak kan, misalnya Kolintang ada, yang lain ada juga gitu. Tapi gamelan salah satunya gitu. Nah, teman masa jadi apa sih alasan terbesar yang kenapa lu mau bawa gamelan ke komunitas-komunitas lokal di Victoria? Maksudnya kan tadi satu kayak market value, it already has high value anyway, might as well just sell it gitu kan, in a way. Tapi maksudnya jadi ada alasan apa lagi sih sebenarnya? Ya nomor satu adalah dia deket dengan rumah gua. Nggak kalau dia sejam ke sana nggak mungkin gua. Jadi kebetulan aja. Dan itu ya kenapa gue lompat dari karir ke sini ke sana, ya karena tertarik lah, dan ya gue jadi mentor di Melbourne Uni. Kalau orang mau booking sesi mentoring sama gue ke access mentoring aja, dan gue sering bilang ke anak-anak muda, ya carilah jalan sendiri. Nggak, karir sekarang orang selalu, ya mungkin lompatan gue lebih jauh dari pada lompatan biasa, tapi setiap karir pasti kita mengikuti satu jalan, terus
Tapi dan kerjaan waktu masih muda tuh ya exposing ourselves to as wide a range of possibilities. Kita suka apa sih sebenarnya? Kita harus cari apa dari Venn diagram apa tuh intersectionnya, like what am I good at? Yeah. What do people value? And what do I like? Yeah. Yeah. I think those are really ways to live by. Yeah. Yeah. I think more people should think about that. Sejauh ini ya orang menilai gamelan Bali, tapi belum sampai gue bisa menghidupkan. Yeah. Ya kenapa gue bisa hidup kalau belum bisa menghidupkan diri ya karena gue kerja ekonom 20 tahun sebelumnya. Lo cari gaji. Tapi itu juga depressing juga kan. Lo hanya bisa menjadi seniman kalau kerja dengan gaji besar 20 tahun dulu gitu. Yeah. Sedih banget. Teman-teman gue yang gue kenapa juga gue bisa gue bisa mendekati menghidupkan diri dari seni karena teman-teman gue yang jago gitu. Gue nebeng, gue mengiringi aja gitu. Temen gue yang 20 tahun dia meningkatkan ilmunya dia, ya udahlah dari teman. Dan itu komunitas yang didirikan oleh Jeremy gitu. Kenapa Gamelan Dananda, kenapa Gamelan Bali karena Gamelan Dananda, dan kenapa Gamelan Dananda nomor 1 dekat, nomor 2 komunitasnya, tapi juga musiknya. Dan musiknya bukan hanya like it's fun and it's engaging, but it's also like community music. Dan itu gue juga suka banget. Kemarin kita ada perkumpulan The Gathering of the Gamelans, pertunjukan perkumpulan gamelan. Ada 7 grup gamelan pentas. Dan banyak banget termasuk Gamelan Dananda. Ada anak umur 4 tahun sampai nenek-nenek umur kayak 80-an tahun gitu. Dan itu bisa pentas bersama gitu. Bukan kita mungkin ada orang yang benar-benar rockstar. Misalnya Scott Owen, dia pemain bass dari grup The Living End. Dia anggotanya kita. Yang dia mungkin pentas 5-6 kali per tahun, gajinya udah ada gitu. Terus kita juga ada anak umur 4 tahun belajar main gamelan setiap hari minggu di Kids and Parents Class. Dan ada juga seniman Bali yang belajar di Banjar. Ada saya yang ada hubungan sama Indonesia. Ada pula orang mungkin musisi jazz yang dia hanya suka aja musiknya. Dan Gamelan Bali menjadi sebuah institusi yang bisa merangkum keanekaragaman seperti itu, dan orang bisa beraktivitas dan pentas bersama. Saya nggak tahu apa institusi lain yang seperti itu, yang bisa seperti itu. Kalau lo mau benar-benar jadi virtuoso yang cari sesuatu yang lo bisa mendalami selama dekade, belum tentu lo master, boleh. Kalau lo main cepat-cepat, boleh. Kalau lu mau hitung sampai 8, pukul gong, boleh. Ayo silakan gabung semua. Dan itu sebuah hal yang radikal buat Australia sampai sekarang tahun 2024. Memang nggak ada seperti ini. Jadi ini sebuah kayak kado dari budaya Indonesia dan budaya Bali yang dilontarkan kepada rakyat Australia. Mau nggak? Dan jadi ini benar-benar memperkaya Australia, bukan hanya memperkaya tapi malah it's like healing, like benar-benar sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Australia. Karena ya budaya musik aja kayak mati di keluarga gua gitu. Dan kalau gua misalnya gua mau main musik sama nyokap gua, dia nggak pernah main musik sebelumnya. Kalau gua mau suruh belajar gitar atau apa, ya susah lah sampai bisa ngeband. Atau gue mau main olahraga, misalnya gue mau main basket sama anak gue, ya gue jauh lebih tinggi, nggak mungkin gue bisa sekuat tenaga main bersama anak gue. Tapi kalau main gamelan, gue bisa main sekuat tenaga, gue di challenge, anak gue juga challenge, nenek gue juga yang nggak pernah main, dia juga challenge. Dan kalau dia mulai main beberapa bulan, mungkin dia Gamelan Bali bukan hanya ada lokasi untuk orang pemula, tapi kalau dia udah main beberapa bulan, dia lompat dia ada banyak levelnya gitu. Bisa meningkat tingkat susahnya, bisa meningkat lagi, tahu-tahu udah bisa yang susah, atau mungkin dia I'm happy with this level. Jadi ya memang sebuah institusi, jadi di kelas Kids and Parents kita tuh
banyak musisi, ada satu yang sering main sama Melbourne Symphony Orchestra, percussion gitu, dan dia di-challenge main sama anaknya. Ada ya banyak, ada yang keturunan Bali gitu yang mungkin dia nggak pernah belajar sebelumnya, tapi dia mau belajar sama anaknya, belajar dari nol sama kita gitu. Jadi itu memang ini sebuah institusi yang luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh Australia. Nah terus jadi sejauh ini gitu sendiri, mungkin buat lu secara pribadi, tapi mungkin buat Gamelan dan Anda juga, apa yang menjadi like a really key highlight yang menjadi sebuah a success story even buat mungkin bagi lu sendiri dan buat Gamelan dan Anda misalnya terkait mensosialisasikan gamelan kepada komunitas di sini gitu ya. Tapi di saat yang sama apa yang menjadi tantangan terbesar juga sih? Highlight sampai sekarang mungkin Saudara Sound System. Pada bulan Maret tahun ini kita ciptakan karya Saudara Sound System tahun lalu untuk Australia Festival di Adelaide. Itu sebuah pertunjukan yang ada 10 orang seniman, hampir semua Australian Indonesian, atau ada pula orang Malaysian Chinese namanya Jolistics, seniman hip hop yang cukup terkenal di sini. Jadi kita ciptakan satu show yang dia mulai dari gamelan tradisional sampai hip hop sampai pop. Dia juga merangkum Komang Rosie Kleins, sebuah penyanyi luar biasa dari sini, tapi dia keturunan Bali. Jadi itu, dan ada Yande King sama Putu Ayu Lustari yang benar-benar Balinese master artists. Jadi kita ciptakan satu kesatuan itu dan bikin di Brunswick Music Festival pada awal tahun, sampai ada makanan Indonesia juga, dan yang hadir 450 orang gitu. Jadi bagi gue tuh ya kenapa kita lebih banyak berdagang sama New Zealand daripada Indonesia, itu bagi gue itu karena orang Australia nggak tertarik sama Indonesia. Jadi kalau ya bisa aja gue turun tangan, gue kerja di proyek perdagangan antara Australia dan Indonesia, tapi apakah itu akan merubah pola pikir gitu? Gue rasa dari 450 orang yang hadir di acara tersebut, kalau nanti dia libur ke Bali, mungkin dia tahu, dia punya konteks untuk menggaruk lebih dalam gitu, atau mungkin ada anak di ruangan tersebut, dia ditawarkan, lu mau belajar bahasa Indonesia apa bahasa Perancis? Gue pernah nonton tuh, itu keren banget gitu. Jadi kasih konteks lah, ya itu yang membuat gue bangga gitu. Dan apalagi dari show tersebut kita banyak kolaborasi sama anggotanya. Jadi ya, tapi setiap pertunjukan kita tuh saya bangga. Jadi highlight ya, dan setiap kali kita latihan juga ngelihat komunitas keanekaragaman diversitas komunitas yang berada di latihan kita tuh membuat gue bangga dan bikin pengen gue mengatasi tantangan utama, yaitu duit. Ya uang sewa gedung, ya alat kita kencang banget dan banyak dan besar. Jadi kita butuh lokasi yang cukup besar. Jadi selama ini kita kejar-kejaran cuma buat nutupin biaya sewa. Tapi ya selama ini Gamelan dan Anda waktu gue mulai cari uang grant 15.000 revenue per tahun dolar. Tahun kedua 36, tahun ketiga 95-an, tahun terakhir ini 111. Naik terus ya? Naik terus. Tapi itu bukan untuk gua. Itu semua itu dibagi-bagikan. Yeah. Pendapatan gua hanya segelintir. Tapi gua rasa dari itu kita bisa membuat, kenapa gua mau membuat, dan gua pengen agar Gamelan dan Anda bisa menjadi organisasi seni yang sustainable di sini. Kenapa? Bukan hanya karena gua mau dapat gaji, dan teman gue mau dapat gaji, tapi karena ini penting. Ini kalau nggak ada kita, nggak ada budaya. Kita kalau pentas di festival, biasanya kita yang kayak mempresentasikan budaya Indonesia. Kalau nggak ada kita, nggak ada. Jadi gue rasa dan kita pentas di Melbourne Recital Center kemarin, itu pertama kalinya ada gamelan di situ. Toh aneh gitu.
jadi gue rasa ini penting, soalnya kalau nggak ada kita, nggak ada sama sekali. Jadi kalau gamelan dan Nanda bisa, atau grup gamelan mana aja bisa bertindak di dunia seni Australia seperti itu, kita bisa menjadi landasan untuk intercultural conversations. Jadi ya itu yang membuat dan ya selama ini karena bertumbuh terus, ya saya rasa kita di jalan yang benar, dan saya lihat anggota-anggota kita yang seniman yang luar biasa dalam dunia mereka, dan semakin hari semakin kita dia ajak pentas di festival yang lebih besar lagi atau di ruangan yang lebih besar lagi. Saya rasa ini jalur yang tepat. Oke, kalau gitu kayaknya itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu kayaknya udah nggak hujan lagi kayaknya dulu deh. Udah aman. Semoga demikian. Semoga udah nggak. Abis ini kita ngopi dulu kali. Tapi ya thank you banget udah ngeluangin waktu, dan gue juga seneng dengernya tentang apalagi gamelan yang gue seneng. Gue sendiri juga nggak bisa gamelan gitu. Jadi gue ikutlah sekali-kali. mungkin bisa. Tapi bedanya agak jauh dari tempat gue. Itu masalahnya. Tapi mungkin iya, gue tertarik sih belajar lebih banyak, apalagi tentang ya budaya gue sendiri juga gitu. Cuman ya gue cuma mau say thank you udah ngeluangin waktu dan udah berdedikasi kepada budaya Indonesia juga sih selama ini. So thank you. Thank you juga.